Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Adi Pamungkas dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PT MIDI Utama Indonesia Tbk secara singkat. Sini poin pembahasan saya yang pertama yaitu visi misi filosofi organisasi. Yang kedua, bentuk sosialisasi dan artefak. Yang ketiga, budaya dan standar kualitas. Yang keempat, pengukuran produktivitas. Yang kelima, bentuk inovasi dan kreativitas. Filosofi. Perusahaan memulai sejarahnya pada tanggal 31 Juli 2007 dengan nama PT MIDI Mart Utama. Dan di bulan Desember 2007, perusahaan membuka pusat pertamanya distribusi yaitu di Serpong, Banten, dan membuka gerai pertamanya juga Alfamidi pertama di Jalan Garuda, Jakarta Pusat. Di bulan April 2008, perusahaan MIDI Mart Utama mengubah namanya menjadi MIDI Utama Indonesia Tbk. Di bulan November 2010, MIDI Utama resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan pada bulan Juni 2011, perusahaan menekankan perjanjian lisensi dengan Lawson asal Jepang. Di sini MIDI Utama bekerjasama dengan Lawson. Dan di bulan Juli 2011, perusahaan membuka gerai Lawson pertama di Kemang, Jakarta. Bulan Januari 2013, PT MIDI Utama menjual sahamnya ke perusahaan PT Sumber Alkarya Trijaya Tbk atau biasa disebut Alfamart. Sehingga di sini Alfamart sebagai pemegang mayoritas saham perusahaan MIDI Utama. Di bulan Desember 2014, Alfamart ini membeli sahamnya 30% yang dipegang oleh Lawson Asia Pasifik yang berasal dari Singapura. Sehingga Alfamart ini resmi memegang 86,72% saham perusahaan ini. Dan di bulan Maret 2015, perusahaan ini menghentikan pengoperasian gerai Alfa Express. Di bulan Juli 2015, perusahaan ini membuka gerai Alfa Supermarket. Jadi Alfa Supermarket ini menggantikan Alfa Express. Dan Alfa Supermarket ini yang pertama di launching atau dibuka adalah di Jalan Citralaya, Cikupa, Tangerang. Di bulan Agustus 2016, perusahaan ini mengubah nama Alfa Supermarket menjadi Alfamidi Super. Di bulan 2018, perusahaan ini mendirikan PT Lancar Wiguna Sejahtera untuk mengoperasikan gerai Lawson Indonesia. Dan pada akhir tahun 2022, PT MIDI Utama Indonesia Tbk yang mengoperasikan total 2.363 gerai yang mencakup format gerai Alfamidi, Alfamidi Super, dan MIDI Fresh. Di sini PT Lancar Wiguna Sejahtera juga mengoperasikan 192 gerai pada akhir tahun 2022. Dan pertumbuhan jumlah gerai ini menunjukkan komitmen MIDI untuk terus memperluas jaringannya dan meningkatkan aksesibilitas sebagai pelanggan. Dan di 2023, MIDI meluncurkan format gerai Lawson Store in Store. Nah, ini merupakan gerai Lawson di dalam gerai Alfamidi. Dan inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi MIDI di pasar retail dengan menawarkan pengalaman belanja yang lebih beragam dan nyaman bagi pelanggan. Dan pada tahun 2024, yang didukung oleh penambahan 200 gerai baru Alfamidi, perusahaan juga berencana untuk membuka 250 gerai baru Lawson dengan 50 gerai berformat standalone dan 200 gerai store in store, sebagian dari strategi pertumbuhannya. Dan poin visi dan misi perusahaan. Di sini visi perusahaan MIDI Utama yaitu menjadi jaringan retail
yang menyatu dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, serta memberikan kualitas pelayan yang terbaik. Tentunya setiap perusahaan baik jasa baik swasta mereka pasti memberikan kualitas pelayanan yang terbaik buat pelanggan. Dan di sini misi PT Nidi Utama Indonesia yaitu pertama memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk dan layanan yang berkualitas. Yang kedua, menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tertinggi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Dan keempat, membuka organisasi global yang terpercaya, sehat, terus bertumbuh. Yang terakhir, bermanfaat bagi pelanggan, pemasok karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Poin D. Bentuk sosialisasi dan artefak. Nah, di sini PT Midi Utama berkomitmen penuh menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial. Mereka menciptakan Corporate Social Responsibility atau CSR kepada masyarakat yang berbentuk yang utama tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup. Nah, di sini pembangunan gerai kantor maupun gudang perseroan telah mentaati ketentuan pemerintah tentang perizinan pembangunan, termasuk di dalamnya izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Sementara dalam penentuan lingkungan kerja, perseroan sangat memperhatikan kelayakan dan keamanan termasuk sirkulasi udara. Yang poin kedua, kesetaraan kesempatan kerja. Nah, di sini perseroan juga membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelamin, suku, ras, dan agama. Dan perseroan juga telah menyiapkan pengembangan karir yang transparan dan remunerasi yang memadai sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan. Sehingga saat ini perseroan telah mempekerjakan lebih dari 20.000 karyawan, baik yang di kantor pusat, kantor cabang, gudang maupun gerainya di seluruh Indonesia. Yang poin ketiga yaitu kesehatan. Nah, di sini perseroan juga mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) maupun ketenagakerjaan. Dalam kurun waktu kerja tertentu, perseroan juga melengkapinya dengan asuransi kesehatan lain seperti Reliance. Langkah ini untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi karyawan dalam berobat. Untuk masyarakat sekitar, perseroan secara rutin juga menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan program ini yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan kesehatannya. Yang poin keempat, tanggung jawab sosial di bidang kemasyarakatan. Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan utama perseroan. Nah, oleh karena itu, perseroan senantiasa menyelenggarakan kegiatan CSR di bidang masyarakat sebagai perwujudan komitmen untuk tumbuh bersama. Nah, pada tahun 2018 ini, PT Midi Utama ini bekerja sama atau membuat sebuah badan amal bersama lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodako kepada Nahdlatul Ulama (Basis NU). Nah, di sini perseroan juga pernah menjalankan kegiatan khitan massal bagi 1.000 anak lebih yang tersebar di seluruh cabang. Nah, di sini poin pendidikan. Perseroan telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan melalui Dinas Pendidikan di berbagai kota Indonesia untuk mengembangkan kurikulum retail bernama Alfa Midi Class di sekolah-sekolah menengah kejuruan. Nah, program ini juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium retail bernama Teaching Factory dan merupakan hibah dari perseroan untuk sekolah. Dan di sini tujuan program ini yaitu untuk menciptakan calon-calon tenaga kerja siap pakai maupun calon pengusaha muda di bidang retail. Nah, di sini keunggulan program adalah jaminan kerja bagi lulusannya. Hingga saat ini, perseroan telah memiliki 16 teaching factory yang tersebar di Pulau Sulawesi, Kalimantan Timur, dan Pulau Jawa. Pada bantuan kemanusiaan, perseroan senantiasa menyalurkan bantuan ke daerah-daerah terdampak bencana seperti bencana tsunami yang melanda Sulawesi Tengah
maupun Banten, baik dijalankan bersama pemerintah setempat, lembaga swadaya masyarakat, media, ataupun dijalankan sendiri. Nah, di sini juga ada bentuk penghargaan yang dicapai oleh PT MIDI Utama Indonesia. Nah, kurang lebihnya pada 2018, yang pertama penghargaan Silver Champion dalam kategori minimarket dari Markus, yang kedua penghargaan Indonesia Prestige Brand Award 2018 dalam kategori Top 5 Prestige Brand in Minimarket, dan yang ketiga penghargaan di Top 100 Enterprise dalam kategori Best in Retail Industry. Nah, penghargaan 2019 yaitu Indonesia Wow Brand 2019 Bronze Champion dalam kategori Convenience Store dan Marketplace INC. Pada tahun 2020, Alfamidi juga mendapat penghargaan Top Innovation Choice Award 2020 dalam kategori Brands of Choice in Pandemic Era dari majalah SWA. Dan yang kedua, penghargaan Indonesia Millennials Top Brand Award 2020 dalam kategori Deal with Acceleration Millennial Lifestyle in the New Normal Era dari Warta Ekonomi. Yang ketiga, ada penghargaan The Most Valuable Company Award 2020 dalam kategori 5 Months Stock Performance dari Warta Ekonomi. Yang keempat, penghargaan Indonesia Outstanding Performance in Pandemic Era 2020 dalam kategori Successful Business in Pandemic Era dari majalah SWA. Poin yang C, budaya dan standar kualitas. Tentunya PT MIDI Utama ini menjunjung integritas yang tinggi, serta kejujuran dalam setiap tindakan. Nah, di sini perusahaan juga mengharapkan karyawan untuk bertindak jujur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, baik dalam interaksi maupun pelanggan. Yang kedua, tanggung jawab, menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan standar etika perusahaan. Yang ketiga, konsistensi nilai, mematuhi kebijakan perusahaan secara konsisten, menjaga nama baik perusahaan di setiap situasi. Poin yang inovasi untuk kemajuan yang lebih. Yang pertama, peningkatan berkelanjutan, selalu mencari cara baru untuk meningkatkan layanan produk dan proses operasional. Penggunaan teknologi, mengintegrasikan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi daya saing. Kreatif dalam solusi, memberikan ruang bagi karyawan untuk mengemukakan ide-ide segar dan inovatif. Nah, di sini perusahaan juga membuka lebar jikalau karyawannya mempunyai ide inovatif yang relevan atau komprehensif terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, adaptasi cepat, merespon perubahan pasar dengan fleksibilitas dan inovasi yang tepat. Kualitas dan produktivitas yang tertinggi. Nah, di sini standar kualitas tinggi menjamin bahwa setiap produk dan layanan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, termasuk kepuasan pelanggan. Efisiensi operasional, memanfaatkan sumber daya dengan bijak untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengurangi kualitas. Yang ketiga, pelatihan berkelanjutan, mengembangkan keterampilan karyawan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kompetensi kerja. Yang keempat, evaluasi berkala, mengukur dan meningkatkan kualitas kerja melalui sistem penilaian yang terstruktur. Dan poin kerjasama tim. Di sini kolaborasi antar divisi. Tentunya dengan kerja tim, komunikasi sangat penting dalam menjalankan tujuan bersama. Dan yang kedua, saling mendukung, membantu satu sama lain untuk mengatasi tantangan dan mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, penghargaan terhadap perbedaan, menghormati setiap ide dan kontribusi individu untuk memperkuat tim secara keseluruhan. Dan di sini komunikasi efektif, membuka jalur komunikasi yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi. Di sini pengukuran dari produktivitas PT MIDI Utama Indonesia yaitu berdasarkan KPI, Key Performance Indicator. Penilaian berbasis target individu atau kelompok yang telah ditetapkan perusahaan. Yang pertama, target penjualan bulanan per toko atau per karyawan. Di sini mengukur kinerja berdasarkan target yang spesifik
dan memberikan motivasi pada karyawan untuk mencapai hasil optimal. Yang kedua, jumlah pelanggan baru yang dilayani. Menilai keberhasilan strategi pemasaran dari promosi, yaitu dari sana membuat stand-stand untuk promosi produk dan promosi dari brand tersendiri, dan yang kedua mengukur kemampuan karyawan dalam menarik pelanggan baru. Biasanya di PT Alfa Midi ini membuat member-member untuk pelanggannya. Di sini karyawan diberi challenge atau tantangan untuk mencari member-member tersebut. Yang ketiga, waktu penyelesaian tugas operasional. Meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sumber daya alam yang tersedia, perusahaan mengharapkan efisiensi operasional kepada karyawan-karyawannya dan memastikan barang tersedia tepat waktu untuk pelanggan. Di sini stocking sangat perlu dilakukan oleh karyawan dan perusahaan. Dan yang poin keempat, kepuasan pelanggan. Tentunya semua perusahaan juga mengharapkan kepuasan pelanggan. Untuk mengukur dampaknya kerja karyawan terhadap pengalaman pelanggan adalah sebuah faktor untuk perusahaan mengetahui bagaimana respon pelanggan terhadap perusahaan. Yang poin E yaitu bentuk inovasi dan kreativitas. Nah, di sini PT Midi Utama Indonesia memiliki jaringan retail Alfamidi resmi dan meluncurkan toko kopi dengan konsep inovatif bernama JADI, Jajan di Alfamidi. Nah, di sini jajan di Alfamidi yang dimaksud adalah memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda dengan menawarkan beragam makanan dan minuman berkualitas tinggi. Pelanggan dapat menikmati berbagai varian kopi, jus sehat, serta makanan siap saji dengan harga terjangkau, yang tentunya diolah para ahli di bidangnya. Sekian dan terima kasih. Nah, seperti itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.